Dalam video ini, gue bakalan bongkar 3 rahasia yang orang kaya itu sembunyiin dari lu. Orang kaya di luar sana yang membangun kekayaan itu berbeda. Mereka itu punya cara-cara, punya trik-trik, punya teknik rahasia yang kalian di luar sana itu nggak tahu gimana. Gue pun juga baru tahu tentang rahasia-rahasia ini 1-2 tahun belakang. Ketika gue bener-bener kenal, ya gue bener-bener ngobrol sama orang-orang yang punya duit T di sebelah namanya. Gue baru nyadar, oh ternyata ini loh hal-hal yang mereka itu sembunyiin dari kita. Ternyata ini loh mindset-mindset yang mereka itu terapin yang berbeda dengan orang-orang yang miskin. Makanya dalam video ini gue pengen bahas buat kalian. Jadi langsung aja kita masuk ke rahasia yang pertama. Yang pertama itu wealth atau kekayaan itu nggak pernah dibangun secara linear. Kekayaan itu dibangun secara eksponensial. Maksudnya kayak gimana? Ini chart yang kalian lihat sekarang sebelah sini, ini adalah kekayaan bersih dari Elon Musk. Ya, jadi fun fact. Elon Musk ini udah bekerja dari tahun 1995. Ya, pada saat itu dia umur 24. Umur 24 ini dia sangat talented, dia pinter, dia berhasil mendapatkan yang namanya itu 22 juta dolar. Dia pas itu ngebangun software, ya, dan dia jual. Dan dia pas itu, ya, ngebangun yang namanya itu perusahaan, ya, sistem pembayaran yang namanya itu PayPal. PayPal ini dia jual, ya, ke perusahaan namanya itu eBay, ya, sebesar 175 juta dolar. Ya, ini kurang lebih di tahun 2000-an, kurang lebih. Uang 175 juta dolar ini sama Elon Musk itu dipakai buat bangun yang kita tahu sekarang, yaitu SpaceX. Selama 25 tahun, dari tahun 1995 sampai 2020, ya ini 25 tahun, ya 25 tahun, Elon Musk ini bekerja. Kekayaan Elon Musk ini tanda kutip gue bilang cuma 22 miliar dolar. Tapi sekarang kalau kalian Google, ya Elon Musk itu kekayaannya 1,23 triliun dolar. Ini dari selisihnya, ini hampir beda 50 kali lipat. Elon Musk itu mendapatkan 95% kekayaan dia 1-5 tahun belakang doang. Jadi selama Elon Musk bekerja, kita ngomong 30 tahun nih. Ini gue bakalan contohnya gambarin ke kalian di sebelah sini. Jadi selama Elon Musk ini bekerja, ya dari pas awal pertama 1995 sampai 2026 sekarang gitu kan. Elon Musk ini mendapatkan, ya, bekerja sangat keras ya selama 25 tahun pertama, ya. Tapi 25 tahun pertamanya ini cuma menghasilkan 5% dari kekayaan yang Elon Musk ini punya sekarang, which is ya ini 22 juta dolar. Sedangkan sisanya 95% ya dari kekayaan Elon Musk ini didapatkan cuma dalam kurun waktu 5 tahun dari 2020 sampai 2026 sekarang. Jadi 1 triliun dolar itu dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi selama 25 tahun ini Elon Musk kerja 100 jam setiap hari gitu kan. Ini cuma dapat 22,22 miliar dolar. Dan ini bukan cuma tentang Elon Musk doang. Ya, ini menurut gua adalah data yang nggak semua orang tahu. Nah, 99% dari kalian yang nonton sekarang pasti memikir, atau orang di luar sana itu berpikir kalau kekayaan itu dibangunnya seperti ini. Jadi, orang itu menganggap kekayaan itu dibangun secara linear. Ya, ini chart yang linear contohnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, misal ya, ini ada orang di sini. Ya, nama dia itu misal Budi. Budi ini bekerja ya di tahun pertama, ya. Dia dapat uang 100 dolar. Di tahun kedua, dia dapat uang 200 dolar. Nah, ini di sini ya, 200 dolar gitu. Di tahun ketiga, Budi ini bekerja, dia dapat 300 dolar. Dan seterusnya di tahun keempat dapat 400. Nah, kebanyakan orang itu berpikir bahwa kekayaan itu dibangunnya kayak gini. Ya, orang kaya ya sekarang itu kenapa bisa kaya? Karena mereka itu bekerja sangat lama. Ya, mereka itu mengumpulkan kekayaannya itu sangat lama. Padahal salah. Gue bisa pastikan semua orang kaya yang kalian tahu, 90% kekayaannya itu dikumpulkan cuma dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun belakang. Ya, jadi kalau misal orang itu bekerja 50 tahun, mungkin 90% kekayaannya itu cuma dikumpulin 5 tahun belakang. 45 tahun dia bekerja, itu ngumpulin 10% doang dari kekayaannya. Gue kasih contoh ya. Ini orang itu berpikir kayak gini. Ya, cari uang itu kayak gini. Ya, mengumpulkan kekayaan sampai uang itu triliunan itu kayak gini. Tapi faktanya, cara mengumpulkan kekayaan orang-orang yang kayak Elon Musk ya, kayak orang-orang terkaya di dunia, di video ini gue juga bakalan bongkar ya apa aja ya data-datanya. Ini kayak gini. Tahun pertama kalian kerja, lu dapetnya misal 10 dolar. Tahun kedua bekerja, ya dapatnya 15 dolar. Ya, berbeda jauh dengan ini. Berbeda jauh dengan ini gitu. Tahun ketiga, lu kerja, dapat misal
$25. Jadi nggak kelihatan hasilnya dulu dari awal. Tahun keempat lu bekerja dapatnya $40 ya. Tahun kelima lu bekerja, ya ini tahun kelima, tiba-tiba lu langsung dapat $1.000 ya. Jadi cara kekayaan dibangun itu seperti ini. Kalau kita jumlahkan, ya ini 1000 ditambah 40 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 10. Selama kita ngomong ya 4 tahun pertama, orang ini nggak menghasilkan apa-apa. Tapi 1 tahun terakhir itu yang membuat perbedaan. Dan ini terjadi di semua orang kaya yang gue ketemu. Dan sayangnya mereka itu nggak mau kasih tahu lu tentang hal ini. Atau bahkan mereka itu nggak nyadar ya kekayaan mereka, 99% kekayaan mereka itu dikumpulkan dalam periode-periode tertentu. Ya bukan dalam waktu mereka itu bekerja keras. Karena wealth is not linear. Wealth is always exponential. Ya, yang namanya itu linear itu cuma gaji karyawan, yaitu cuma something yang naiknya itu fix gitu. Tapi ketika kita ngomong persenan, ketika kita ngomong yang nama itu exponential growth-nya, kekayaan yang abadi itu dibangun seperti ini, bukan seperti linear. Jadi ini ya merupakan kebohongan pertama yang orang-orang kaya nggak pengen lu tahu. Ya orang kaya itu pengen lu mikir kalau kekayaan itu didapat berdasarkan kerja keras selama puluhan tahun. Tapi faktanya, ya, selama lu bisa mendapatkan momentum yang pas, maka lu nggak butuh. Kalau Elon Musk ya bisa tiba-tiba menemukan roket dan sebagainya, dia itu nggak perlu tanda kutip mess around ya trial and error selama 25 tahun. 25 tahun pertama ini sebagai tanda kutip belajar. Dan orang-orang dulu itu belajar itu sangat susah. Karena orang-orang dahulu, zaman dahulu, ya itu nggak punya akses ke yang namanya itu internet. Jadi mereka itu nggak bisa belajar secepat kita sekarang. Apalagi sekarang kita udah ada teknologi yang namanya itu artificial intelligence. Dimana kita ya itu bisa menyerap informasi. Ya berbeda dengan generasi-generasi kita yang sebelumnya. Ya jadi kita udah nggak perlu ya mess around dan skip. Kita bisa bahkan skip ya 25 tahun ini. Kita bisa langsung skip ke 2020 ini. Ya Sam Altman ya perusahaan dari OpenAI CEO-nya itu ada bilang ya right now generasi kita sekarang Gen Z, Gen Alpha ini merupakan generasi paling hoki, paling beruntung. Karena ini waktunya buat orang itu bisa bikin aplikasi, bisa belajar sesuatu, bisa mendapatkan akses kemanapun lewat hanya internet. HP kita itu bisa kasih kita akses ke informasi apapun yang kita search. Ya Google itu sekarang very technological, very advanced. Jadi itu kebohongan pertama yang orang kaya itu nggak pengen kasih tau ke lu ya bahwa wealth itu sifatnya itu exponential, bukan linear. Yang kedua, ya dunia itu nggak fair, ya dunia itu nggak rata sifatnya. Dunia itu kapitalis, dunia itu bentuknya itu segitiga, ya dimana yang top 1% ini nguasain sepertiga kekayaan dari dunia ini, dimana hanya segelintir orang yang nguasain. Jadi nggak pernah tuh fair. Ya lu jangan anggap misal di Indonesia ini contohnya ada 200 juta penduduk, semuanya itu dapat 4 juta, 4 juta, nggak kayak gitu kan. Ini ada yang dapatnya cuma 2 juta, 1 juta, ada yang dapatnya 500.000, tapi di atas sana ada orang yang dapatnya triliunan, multi-triliunan dolar bahkan. Ini gue bakal tunjukin ke kalian sebuah data, ya ini piramida kekayaan dunia. Ini data yang menurut gue sangat-sangat absurd. Ini bayangkan ya, ada sebuah pizza, gue gambar pizza ya sebelah sini ya. Ini ada misal 10 loyang pizza. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah 9, 10. Anggap ini 10 pizza. Sekarang, tiba-tiba, dari 10 orang yang mau makan pizza ini anggap ada 10 ya. Biar kalian bisa langsung ngerti nih. Nah, dari 10 orang ini ya, cuma 2 orangnya ini makan 7 loyang pizzanya. Ini 7 loyang ya. Sisanya 8 orangnya ini berebutan makan 2 pizzanya. Nah ini cara dunia itu bekerja ya. Sistem kapitalis tuh kayak gini cara bekerjanya. Ini ada data yang bisa gue tunjukin ke kalian. Piramida kekayaan dunia ya. Top 1% orang terkaya itu punya kekayaan 37% dari total kekayaan di dunia. 9% berikutnya itu punya 38% kekayaan di dunia. 40% ya alias kelas menengah ini punya 23% dan 50% orang paling bawah cuma punya 2%. Jadi apakah dunia ini sifatnya itu fair? Dunia ini sifatnya itu rata? Jawabannya itu enggak. Ya dunia ini enggak rata, dunia ini memang ada diciptakan ya beberapa orang yang emang jauh lebih kaya dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Bahkan ya di tahun 2017 ya ini kalau kalian cek ada datanya. Oxfam ya itu ngeluarin data buat negara kita, negara Indonesia. Dimana 4 orang terkaya di Indonesia itu kalau kalian jumlahkan wealth-nya dibandingkan dengan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia, itu tetap lebih menang orang yang paling kaya, 4 orang yang paling kaya ini. Jadi 4 dilawan 100 juta orang. Ini kalian bisa bayangin angkanya itu berapa. Jadi ketika kalian udah tahu data seperti ini, ya ini
menurut gua salah satu rahasia yang dimana wealth orang-orang terkaya itu nggak pengen kalian tahu tentang data ini. Karena ketika orang-orang yang berkekurangan atau orang yang miskin gitu ya, yang bisa melihat data ini gitu kan, mereka itu bakal muncul envy ya, dan pemberontakan itu bakal muncul. Tapi dalam video ini, gua sebagai orang yang udah pernah dengar dari luar sana gitu kan, gue pengen bongkar kekayaan datanya ini. Dan yang namanya itu rata-rata itu berbohong. Kekayaan itu bukan kayak tinggi badan atau IQ. Jadi kalau misal gue gambarin ke lo, tinggi badan atau IQ itu bisa di rata-rata gitu ya. Tapi yang namanya itu kekayaan itu nggak bisa. Misal ya di sini ada gerobak, gue gambar gerobak ya. Nah ini anggap gerobak ya sebelah sini ya. Terus di sebelah sini ada meja gitu ya. Ini ada 4 orang sebelah sini. Sedang lagi makan di warteg ini gitu. Tiba-tiba datang satu orang, namanya itu Bill Gates ya. 4 orang ini ya, ini punya kekayaan misal ini 10 juta, ini 20 juta, 5 juta, ini 20 juta. Bill Gates ini punya kekayaan triliunan, multi triliun. Nah, kalau kita ambil rata-rata, ya orang kan suka bilang, oh rata-rata orang terkaya, ya berarti rata-rata orang yang makan di warteg ini sebuah orang yang miliarder, gitu ya. Ini rata-rata itu scam. Kenapa? Karena ya kalau lu bagi ya 1 triliun dibagi 5 itu jadi miliaran. Semua orang di sini ya, semua orang yang makan di warteg ini miliarder gitu. Tapi kenyataannya ini sangat concentrated di mana 4 orang yang sebelah sini ya, ini bahkan nggak punya duit miliaran. Tapi satu orang ini yang punya duit triliunan, giran dibagi dengan banyak hal, langsung semua orang tiba-tiba jadi miliarder rata-ratanya. Jadi kalau ada orang dari luar observasi ke warteg ini, terus saya bilang menggunakan data rata-rata di warteg ini, rata-rata orang yang makan itu orang miliarder gitu. Makanya kenapa? Ya, rata-rata itu merupakan scam ya terbesar. Jadi ketika lu baca sebuah data yang bilang wealth average itu berapa dan sebagainya, itu merupakan scam. Lu langsung harus skip. Rahasia yang ketiga. Nah ini yang baik banget orang yang sebenarnya udah denger tapi orang itu nggak bener-bener mengerti. Yaitu orang kaya itu paham yang nama itu 80-20 rule. Ada yang nama itu prinsip Pareto. Pareto Principle. Dimana ini prinsip kalau misal kalian pernah dengar namanya itu 80-20. Jadi di tahun 1896 ada orang namanya Vilfredo Pareto. Dia ceritanya lagi ngurusin kebun dia. Nah si Pareto ini ya, dia itu nyadar ya kalau 20% kebun itu menghasilkan 80% dari panen yang dia punya sekarang. Jadi kalau kita bandingkan ya 80% dari kebun dia itu menghasilkan 20%-nya doang. Jadi yang sebenarnya matters itu cuma yang 20%, itu cuma yang bagian sebelah sini. Yang 80% itu nggak matters. Ya, terusnya si Pareto ini, ya dia iseng-iseng ngecek. Dan ternyata datanya itu nunjukin kalau 20% orang itu nguasain 80% kurang lebih tanah pada saat itu. Dan ini di negara Italia. Ini di mana sistem kapitalis itu bekerja. Dan ini 80-20 rule, ya ini bekerja di semuanya. Tapi orang-orang di luar sana itu nggak tahu tentang peraturan ini. Atau sekilas cuma pernah denger aja. Jadi 20% dari effort kalian itu sebenarnya menghasilkan 80% dari kerjaan kalian. Orang-orang di luar sana ya itu sering menganggap, oh kalau gue bekerja lebih keras gitu kan, gue akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi faktanya, kalau kita ngomong dari 365 hari, ini palingan kita ngomong cuma 20% itu yang sebenarnya itu bener-bener menghasilkan 80% dari outputnya yang kalian itu hasilkan di dunia ini. Contohnya, lu setiap hari melakukan trading Bitcoin gitu kan, lu analisa saham atau Bitcoin gitu kan. Yang namanya itu saham atau Bitcoin itu ada yang namanya itu sideways, ada yang namanya itu trending gitu. Sideways itu dia nggak kemana-mana gitu kan, trending itu dia bergerak, sideways itu dia nggak kemana-mana, trending bergerak gitu. Yang gua tandakan sebelah sini merah, ini kurang lebih 20%-nya. Ini juga kurang lebih 20%-nya. Ini juga kurang lebih 20% ya. Yang sebenarnya itu kita cari. Jadi kita mencari ini. Ini 80% hasilnya. Ini juga 80% hasilnya. Ini juga 80% hasilnya. Ya. Jadi jangan ketukar. Ya, ketika kalian itu bekerja, ya orang kaya itu punya mindset seperti ini. Ya, di mana mereka itu sebenarnya nggak perlu kerja capek-capek. Karena mereka sadar konsep 80-20 rule ini. Di mana 20% effort mereka itu akan menghasilkan 80% hasil kerja dia. Karena yang namanya itu kekayaan, ya membangun kekayaan itu nggak pernah menyebar rata. Ya, dia itu selalu numpuk. Dan orang-orang tertentu itu akan selalu mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.